Halo sahabatku semua. Halo Pisces. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Pisces, hari ini kita akan membahas tentang love readingnya kamu. Kita lihat kartunya dulu, ada apa di sini. Ini bisa vice versa ya energinya. Pisces, di sini kamu seperti terbelenggu, tidak bisa terlepas dari seseorang. Ada gambaran tentang luka di masa lalu, tapi kamu masih menginginkan orang itu. Jadi kayak yang mau move on tapi susah gitu. Sorry ya. Ada trauma atau luka masa lalu yang membuat kamu akhirnya jadi seperti males gitu ya. Males bergerak, males move on. Kenapa? Karena yang terlihat di sini tentang kenyamanan hati dan jiwa kamu. Jadi sepertinya banyak Pisces yang lebih senang dengan kesendiriannya dulu. Ya, karena aku lihat seperti kalian lagi menyembuhkan luka di hati kalian. Jadi bagaimana kalian menciptakan kenyamanan? Apakah mulai sibuk dengan teman-teman, kumpul sama teman-teman, atau katakanlah sibuk dengan karir dan finansial? Ada pencapaian-pencapaian yang memang menjadi target kalian ya di masa-masa ketika kalian merasa terbelenggu. Mungkin sebelumnya beberapa dari Pisces ada yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan. Jadi mungkin sebelumnya kamu masih terbelenggu, masih trauma, masih terperangkap oleh perasaan di masa lalu, sehingga kamu nggak tahu jalan keluarnya itu seperti apa. Kamu nggak tahu mencari satu cahaya di mana supaya kamu bisa bangkit, bisa keluar dari keterpurukan perasaan kamu. Kenapa? Karena mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, memanipulasi. Ya, terlihat di depan umum, di depan orang ramai, kalian itu bahagia, padahal kamu menyimpan luka dari genggaman yang dia berikan kepada kamu. Jadi ada perasaan luka, perasaan sakit yang kalian tutupi ketika kalian bersama dia. Karena di sini yang terlihat adalah kesedihan. Kamu sedih sebenarnya, tapi kamu tutupi, kamu nggak ingin orang lain melihat. Tapi sebenarnya tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu hanya fokus sama kehilangan kamu. Kamu hanya fokus sama keterpurukan kamu, down-nya kamu, kekecewaan kamu. Kamu nggak melihat di belakang kamu itu, bahwa sebenarnya kamu masih bisa bahagia. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkan kestabilan kamu. Jadi sebenarnya ketika kamu mampu keluar dari situasi sulit ini, mampu keluar dari situasi menyakitkan ini, ada kestabilan yang akan kamu dapatkan. Mungkin kemarin kamu berproses bagaimana bisa sampai ke titik ini. Akhirnya kamu sadar, sampai kapan aku mau di sini terus? Aku harus bangkit gitu, aku harus menyembuhkan luka di hatiku.
Sehingga yang terjadi di sini ketika kamu mulai memikirkan, kamu mulai belajar untuk move on, membuka hati lagi, membuka lembaran baru, memulai suatu langkah baru seperti itu ya. Entah ada orang baru yang ingin menawarkan perasaannya ke kamu atau kamu yang akan menawarkan perasaan kamu terhadap orang baru di sini. Karena di sini kamu yang ada langkah baru yang akan kamu lakukan penuh dengan kebahagiaan ya, terlepas sekalipun mungkin kamu belum memutuskan untuk move on kepada orang lain, ke orang baru. Jadi posisinya adalah bagaimana sekarang kamu lagi menyembuhkan luka kamu terlebih dahulu. Kamu lagi mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang menikmati kesendirian dengan melakukan hobi ya, melakukan kesenangan-kesenangan kalian yang selama ini mungkin terlupakan karena kalian sibuk dengan seseorang yang menyakiti hati kalian. Seseorang yang tidak pernah memperhatikan kalian. Padahal setelah semua terjadi, kalian sadar seseorang yang paling berharga memperhatikan kalian adalah diri kalian sendiri. Aku lihat ada awalan baru yang akan datang dan kamu juga bertabur bintang, dalam artian banyak mungkin sudah merasakan adanya kehadiran atau sinyal-sinyal orang baru yang akan datang di kehidupan kamu. Ya, walaupun mungkin energinya masih kecil ya. Entah itu baru kenalan, baru mau deket, atau baru mau PDKT, mungkin energinya masih kecil karena kamu masih proses healing. Mungkin kamu proses penyembuhan luka dan kamu pun harus mulai memperhitungkan bagaimana ke depannya supaya kamu tidak terjadi lagi kejadian di masa lalu. Karena kamu tidak ingin terluka lagi. Ya, menyembuhkan luka, mengembalikan hati kamu untuk ceria lagi itu bukan hal yang mudah buat kamu. Berdarah-darah, ya. Kalau sekarang aku harus jatuh lagi di lubang yang sama, kamu tidak mau lagi seperti itu. Aku lihat banyak perencanaan atau banyak yang ingin kamu jalani. Awal mula baru, ya. Semoga sukses gitu. Kalau memang kalian sudah mampu meninggalkan masa lalu, move on. Kalaupun nggak move on, ingat, aku selalu bilang move off ya. Bangkit dari rasa sakit. Move off dari rasa kekecewaan, dari pengkhianatan. Kamu pantas bahagia. Nikmati hobi kamu. Lakukan kebahagiaan yang kalian suka. Di sini, kenapa kamu mencari cahaya, mencari kehangatan, mencari penerangan? Karena waktu itu mungkin kenapa kamu masih tenggelam di suatu kegelapan, karena mungkin kamu masih dibutakan cinta. Ya, kamu merasa bahwa seseorang itu adalah twin flame-nya kamu. Kamu merasa seseorang itu adalah soulmate-nya kamu. Padahal dia manipulatif. Dia melukai kamu. Itu yang membuat kamu trauma di sini. Kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Mungkin awalnya dia merencanakan, udah yuk kita serius yuk gitu. Kita tunangan yuk gitu. Tapi ternyata mungkin dia malah mengghosting kamu, meninggalkan kamu, bahkan melukai kamu. Jadi memang ada beberapa dari Pisces yang sudah punya planning sampai ke arah komitmen yang lebih serius. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi kalian. Kemudian di sini akhirnya dalam kegelisahan kalian, kegalauan kalian, akhirnya kalian mencari keadilan, ya, membuat suatu keputusan untuk bangkit. Ya sudah, kalau memang kita tidak berjodoh mau bilang apa? Ada keikhlasan, ada peningkatan spiritual di dalam diri Pisces. Ketika akhirnya kamu menemukan jalan terang di dalam diri kamu, dan di sini kamu memutuskan untuk memulai langkah baru, awal baru, ya, yang berkaitan dengan move on. Sehingga kamu berharap bertemu dengan seseorang yang mungkin soulmate-nya kamu. Sehingga akhirnya kalian memutuskan untuk bertemu dengan seseorang, memutuskan untuk ke komitmen yang lebih serius kali ini. Kamu gak ingin main-main lagi. Ketika jatuh hati, gak ingin jatuh ke lubang yang sama.
ya. Kemudian di sini kamu menginginkan kestabilan, kamu ingin keseimbangan, kamu ingin kehidupan kamu normal-normal aja, nggak kayak sebelum-sebelumnya, ya, depresi, down, makan susah, tidur susah, galau, ya. Kenapa? Karena terlalu memikirkan seseorang yang meninggalkan kamu. Memang ada gambaran tentang seseorang sudah pergi. Entah itu mengghosting atau memang adu debat, adu argumen. Ya, kamu ingin memulai suatu langkah baru tentang bagaimana kamu ingin membuka perasaan, membuka hati lagi untuk seseorang yang baru. Karena kali ini memang benar-benar kamu memang membuka hati dan akan ketemu dengan orang yang baru. Kamu menginginkan ada seseorang yang lebih perhatian, lebih penyayang, ya, lebih mengerti tentang kamu. Di sini kamu ingin memulai langkah baru. Nah, karena di sini kamu nggak mau lagi berhadapan dengan seseorang yang penuh misteri, terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan. Itu yang membuat kamu tidak betah, yang membuat kamu tidak tahan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dan dia tidak jujur dari kamu. Ketika kalian ingin memulai suatu langkah baru, ingin menawarkan atau seseorang menawarkan hubungan baru kepada kalian, di sini aku lihat kalaupun itu ada orang baru yang ingin menawarkan perasaannya ke kamu, aku rasa kamu mikir-mikir dulu. Antar dulu deh gitu. Ya. Jadi Pisces, ada seseorang yang ingin menawarkan perasaan kepada kamu. Jadi banyak ya yang naksir ingin sama Pisces. Tapi kamu masih enggan. Kayaknya karena memang fokus kamu adalah untuk penyembuhan hati dan penyembuhan jiwa kamu dulu. Dikarenakan luka di masa lalu membuat ada perasaan trauma. Ya. Tentang awalan baru, tentang ada yang ingin memberikan perasaan, atau ada gambaran tentang seseorang ingin minta maaf. Bisa jadi orang di masa lalu, ya. Akhirnya sadar ingin balik lagi ke kamu, ingin minta maaf. Ada yang ingin dia bicarakan terhadap diri kamu, ya, akan suatu masalah. Jadi banyak nih ya yang suka sama Pisces, atau kamu suka sama, banyak yang suka sama kamu gitu ya. Saat ini ingin dekat sama kamu, salah satunya ada mantan. Jadi ada mantan juga yang tiba-tiba ingin balik lagi karena mungkin dia ingin minta maaf. Jadi pilih yang mana menurut kamu yang nyaman, ya. Sangat pengertian, kamu yang paling tahu. Oke Pisces, aku rasa sampai di sini readingan aku hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya, apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.